Apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia pasti dapat dicapainya. Tapi inilah kebenarannya yang pahit. Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan jika tetap menjadi orang yang sama seperti sekarang. Terdengar tidak adil, terlalu berlebihan, mungkin bahkan absurd. Justru itulah yang membedakan mereka yang sukses dari nol dengan mereka yang hanya bermimpi seumur hidup. Siapa Anda jauh lebih penting daripada apa yang Anda lakukan. Mungkin inilah kebenaran paling pahit, sekaligus paling membebaskan yang ditinggalkan Napoleon Hill bagi kita. Karena kebanyakan orang percaya bahwa kesuksesan akan datang ketika mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka memiliki ide cemerlang, atau ketika akhirnya mendapatkan kesempatan sempurna, namun realitanya jauh berbeda. Kesuksesan bukan terletak pada keadaan, melainkan pada identitas. Cara Anda berpikir, memandang diri sendiri, dan bertindak setiap harilah yang menentukan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Pikirkan ini. Berapa kali Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampak seperti memiliki magnet untuk menarik kesempatan? Mereka masuk ke sebuah ruangan dan tiba-tiba semua orang ingin dekat dengan mereka, ingin bekerja sama, ingin menawarkan sesuatu. Itu bukan keberuntungan, bukan kebetulan, bukan takdir. Itu hasil dari kerja keras internal yang sunyi dilakukan setiap hari. Orang-orang ini memutuskan untuk menjadi seseorang sebelum mendapatkan pengakuan eksternal. Contoh yang mengesankan adalah Edwin C. Barnes, seorang pria biasa yang berani bermimpi untuk menjadi rekan Thomas Edison. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan bahkan tidak punya pengalaman yang relevan. Yang dia miliki hanyalah keyakinan yang teguh bahwa dia sudah layak untuk posisi tersebut. Sehingga ketika bertemu Edison, dia tidak meminta untuk dipekerjakan sebagai karyawan, melainkan memperkenalkan diri sebagai seseorang yang ingin menjadi rekan bisnis. Lihatlah keberaniannya, seorang yang tidak dikenal, tanpa apapun selain tekadnya, menyatakan bahwa ia akan menjadi rekan dari penemu terbesar di masanya. Dan apa yang terjadi? Edison tidak langsung menerimanya, tetapi juga tidak menolaknya. Edison memberinya pekerjaan yang tidak penting, pekerjaan yang akan membuat kebanyakan orang menyerah. Namun, Barnes berperilaku, berpikir, dan bekerja seolah-olah dia sudah menjadi rekan bisnis. Dia tahu bahwa dia perlu terlebih dahulu mengubah dirinya menjadi orang yang pantas mendapatkan posisi itu, baru kemudian menuai hasilnya. Berapa kali Anda dihadapkan pada tugas yang tampaknya kecil atau tidak penting, pernah berpikir, ini tidak sepadan, aku pantas mendapatkan hal yang lebih baik. Justru pada saat itulah banyak orang menyabotase diri sendiri, karena kesuksesan tidak dimulai di panggung besar, melainkan di balik layar, ketika tidak ada yang melihat, ketika hanya Anda yang tahu siapa diri Anda sebenarnya. Dan inilah poin penting. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa identitas kita secara langsung membentuk tindakan kita. Artinya, jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang tidak mampu, tidak aman, dan tidak disiplin, semua pilihan Anda secara tidak sadar akan mengkonfirmasi hal itu. Tetapi jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang bertekad, layak untuk berkembang, seseorang yang tidak menerima mediokritas, tindakan Anda juga akan mencerminkan pandangan tersebut. Itulah mengapa Napoleon Hill mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan jika tetap menjadi orang yang sama seperti sekarang. Anda perlu terlebih dahulu bertransformasi secara internal agar dunia mencerminkan transformasi tersebut secara eksternal. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan, siapa diri Anda saat ini? Pilihan Anda sehari-hari membentuk identitas seseorang yang menarik kesuksesan atau seseorang yang hanya memimpikannya. Setiap keputusan, sekecil apapun, ibarat sapuan kuas pada kanvas.
Pada akhirnya Anda akan memiliki sebuah karya seni yang bisa menjadi mahakarya atau hanya gambar yang buram dan tidak mewakili siapa diri Anda sebenarnya. Jujurlah, ketika melihat hidup Anda saat ini, apakah Anda merasa sedang menciptakan lukisan yang layak dikagumi atau Anda membiarkan hidup melukis Anda tanpa arah dan tujuan? Refleksi inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Karena pada akhirnya bukan tentang menunggu hidup berubah, melainkan tentang Anda yang memutuskan untuk menjadi orang yang mampu menarik kehidupan yang Anda inginkan. Dan keputusan itu dimulai sekarang, pada saat Anda memilih untuk tetap menjadi diri Anda yang dulu, atau menjadi seseorang yang akhirnya layak mendapatkan kesuksesan yang selama ini Anda impikan. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, "Aku ingin sukses." Dan berapa kali kalimat itu terucap tanpa arah dan kejelasan? Masalahnya, berbicara tentang kesuksesan secara umum tidak akan menghasilkan apa-apa karena Anda tidak tahu pasti kemana Anda akan pergi. Itu seperti ingin bepergian tetapi tidak memilih tujuan. Anda bisa berputar-putar selama bertahun-tahun dan tidak akan pernah sampai kemanapun. Napoleon Hill mengamati bahwa semua orang besar yang dipelajarinya memiliki satu kesamaan. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka menuliskan tujuan mereka, memvisualisasikan hasil mereka, dan menjabarkan setiap langkahnya. Mereka tidak membiarkan hidup menentukan pilihan mereka. Mereka sendiri yang memegang kendali. Henry Ford adalah contoh klasik hal ini. Sebelum merevolusi industri otomotif, ia mengalami kegagalan lebih dari sekali. Perusahaan pertamanya bangkrut, tetapi dia memiliki visi yang jelas. Dia ingin membangun mobil yang terjangkau untuk masyarakat luas. Sementara semua orang percaya bahwa mobil adalah barang mewah, dia melihat masa depan di mana setiap pekerja dapat memiliki mobil sendiri. Kejelasan tujuan ini membimbing setiap keputusannya, bahkan di tengah kekalahan. Dan inilah pelajaran pentingnya. Memiliki keinginan saja tidak cukup. Anda perlu mengubah keinginan itu menjadi tujuan yang spesifik, detail, dan tidak mungkin tertukar dengan mimpi yang samar. Dan sains membuktikan hal ini. Sebuah studi dari Dominican University of California menunjukkan bahwa orang-orang yang menuliskan tujuan mereka dan meninjaunya secara teratur memiliki peluang 42% lebih besar untuk mewujudkannya daripada mereka yang hanya menyimpan keinginan mereka dalam pikiran. Ini berarti bahwa jika Anda hanya berpikir, "Aku ingin mengubah hidupku," Anda mungkin akan tetap berada di tempat yang sama. Tetapi jika Anda menentukan dengan tepat apa yang Anda inginkan, kapan Anda akan mencapainya, dan apa yang perlu Anda lakukan untuk sampai di sana, Anda sudah jauh di depan kebanyakan orang. Sekarang pikirkan bersama saya. Ketika Anda mengatakan, "Saya ingin kaya," apa artinya itu? Bagi sebagian orang, itu mungkin berarti mendapatkan $10.000 per bulan. Bagi yang lain, mungkin berarti membangun kekayaan jutaan dolar. Dan bagi yang lain lagi, mungkin berarti memiliki kebebasan finansial untuk tidak bergantung pada pekerjaan. Jika Anda tidak mendefinisikan dengan jelas apa arti kaya bagi Anda, bagaimana Anda akan tahu kapan Anda mencapainya? Kurangnya kejelasan adalah musuh terbesar kemajuan. Tujuan adalah seperti koordinat pada peta. Jika Anda hanya memasukkan "saya ingin bepergian" ke dalam GPS, ia tidak akan membawa Anda kemanapun. Tetapi jika Anda memasukkan alamat yang tepat, setiap belokan, setiap jalan, setiap langkah akan terpetakan. Inilah yang membedakan mereka yang mencapai kesuksesan dengan mereka yang hanya bermimpi. Dan inilah poin penting, tujuan yang sebenarnya tidak boleh dangkal. Tujuan tersebut harus dikaitkan dengan apa yang benar-benar Anda hargai. Jika Anda menetapkan tujuan hanya karena melihat orang lain mencapainya dan menganggapnya menarik, Anda akan sulit mempertahankan semangat ketika kesulitan muncul.
Kuncinya adalah menghubungkan tujuan Anda dengan tujuan terdalam Anda. Misalnya, alih-alih hanya mengatakan, "Saya ingin membuka usaha," tanyakan pada diri sendiri, "Mengapa? Apakah untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga Anda? Untuk membantu orang lain dengan produk atau layanan Anda? Untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu?" Ketika tujuan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, ia tidak lagi menjadi sekadar angka atau keinginan, melainkan menjadi bahan bakar. Dan saya tantang Anda, apakah Anda memiliki tujuan yang tertulis, jelas, terukur, dan memiliki tenggat waktu yang ditentukan untuk 30 hari ke depan? Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan terus hidup dalam keadaan otomatis. Oleh karena itu, terimalah tantangan ini sekarang. Tulislah di selembar kertas satu tujuan spesifik untuk bulan depan. Sesuatu yang terukur, yang dapat Anda pantau, dan yang benar-benar membawa Anda keluar dari zona nyaman. Bisa jadi menabung sejumlah uang, membaca satu buku per minggu, atau memulai proyek yang telah Anda tunda selama berbulan-bulan. Yang penting adalah Anda mendefinisikannya dengan jelas dan berkomitmen untuk mencapainya. Karena kebenarannya sederhana, mereka yang tidak tahu apa yang mereka inginkan akan berakhir menjalani rencana orang lain. Dan jika Anda tidak menentukan tujuan Anda sendiri, dunia akan menentukannya untuk Anda dan hampir tidak akan pernah menguntungkan Anda. Hidup akan menguji Anda, itu tidak diragukan lagi. Tetapi justru dalam ujian-ujian inilah yang akan menunjukkan siapa yang benar-benar siap untuk sukses. Pertanyaan utamanya bukanlah berapa kali Anda jatuh, tetapi berapa kali Anda mampu bangkit. Kegagalan, berbeda dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses, merupakan bahan yang tak terhindarkan dalam perjalanan. Setiap kali jatuh membawa pelajaran, setiap rintangan membawa kesempatan tersembunyi yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki keberanian untuk bangkit. Napoleon Hill mengalaminya sendiri. Ketika masih muda, ia menerima tawaran dari Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya di zamannya, yang tampak tidak masuk akal, mengabdikan lebih dari 20 tahun hidupnya untuk mempelajari prinsip-prinsip kesuksesan, mewawancarai ratusan orang tanpa menerima bayaran sepeser pun. Bayangkan saja 2 dekade penuh menghabiskan energi, waktu dan upaya tanpa jaminan pengembalian. Kebanyakan orang akan menyerah sejak awal, tetapi Hill melihat dalam tawaran itu kesempatan untuk mengubah hidupnya sendiri. Ia menerimanya meskipun menghadapi kesulitan keuangan, dan pilihan inilah yang melahirkan warisan yang hingga kini memengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Dan saya bertanya kepada Anda, berapa kali Anda sudah menyerah di tengah jalan karena tampaknya terlalu sulit? Berapa kali Anda melihat kegagalan dan mengartikannya sebagai akhir segalanya, padahal sebenarnya itu hanyalah penyimpangan yang dapat membawa Anda pada sesuatu yang lebih besar? Pikirkan baik-baik, bagaimana jika kesulitan yang Anda hadapi sekarang bukanlah tanda bahwa Anda harus berhenti, melainkan ujian untuk membuktikan apakah Anda benar-benar siap untuk level berikutnya. Lihatlah, statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% pengusaha gagal dalam 3 tahun pertama berbisnis. Tetapi data yang paling mengesankan adalah bahwa di antara mereka yang bertahan, sebagian besar kembali dengan perusahaan yang jauh lebih kuat, justru karena mereka belajar dari kesalahan awal. Kegagalan adalah seperti pelatihan paksa. Ia membentuk ketahanan Anda, memperluas pandangan Anda, dan memperkuat kepercayaan diri Anda. Inilah yang membedakan mereka yang tetap kecil dengan mereka yang mencapai hasil yang besar. Sejarah juga memberi kita contoh yang jelas. Abraham Lincoln kalah dalam berbagai pemilihan, menghadapi krisis pribadi, mengalami kebangkrutan, dan tetap tidak menyerah.
Dia terus bangkit sampai akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat, meninggalkan salah satu warisan paling kuat dalam sejarah politik. Jika dia berhenti setelah kekalahan pertamanya, dunia tidak akan pernah mengenal kekuatan kepemimpinannya. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa setiap kali jatuh bersifat sementara, tetapi menyerah akan mengubahnya menjadi permanen. Perbedaan antara mereka yang menang dan mereka yang selalu gagal bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi memutuskan untuk bangkit setiap saat. Setiap rintangan yang diatasi, Anda membangun versi diri Anda yang lebih kuat. Seolah-olah kehidupan bertanya, apakah Anda benar-benar menginginkan ini? Apakah Anda bersedia membayar harganya? Jadi, alih-alih bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan yang tepat adalah, apa yang diajarkan hal ini padaku? Perubahan pola pikir ini mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar, mengubah rintangan menjadi hasil yang lebih kuat, adalah kemampuan yang membedakan pemimpi dari para pelaku. Kebenarannya adalah tidak ada kesuksesan tanpa bekas luka. Dan mungkin kesulitan yang Anda hadapi sekarang adalah tepatnya bukti yang diperlukan agar Anda layak mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan. Oleh karena itu, jangan biarkan diri Anda berhenti. Bangkitlah, meskipun sakit, meskipun tampaknya mustahil. Setiap langkah yang diambil setelah kegagalan adalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan yang selalu Anda impikan. Musuh terbesar kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan keraguan. Kegagalan hanyalah sebuah peristiwa, sesuatu yang terjadi dan berlalu. Tetapi keraguan itu sunyi, merusak dan terus-menerus. Ia menetap di dalam pikiran dan melumpuhkan setiap upaya untuk maju. Berapa kali Anda berhenti mencoba sesuatu karena merasa belum siap, kurang berbakat, atau akan gagal lagi? Suara batin yang terus-menerus mengatakan Anda tidak mampu itulah yang sebenarnya menjauhkan Anda dari hasil yang diinginkan. Napoleon Hill selalu berkata, sebelum dunia percaya pada Anda harus percaya pada diri sendiri. Dan mungkin inilah kunci paling ampuh dari semuanya. Kepercayaan diri ibarat kekuatan tak terlihat yang membuka pintu, menarik peluang, dan memengaruhi orang-orang di sekitar Anda tanpa perlu berucap sepatah kata pun. Bayangkan seseorang yang pernah Anda temui, yang hanya dengan cara berjalan, tatapan mata, dan sikapnya saja sudah memancarkan rasa aman. Energi ini bersifat magnetis, menular, dan membuat orang lain ingin mengikuti, mendukung, atau mempercayai orang tersebut. Dan kabar baiknya adalah ini bukan karunia yang hanya dimiliki segelintir orang, melainkan kemampuan yang dapat dikembangkan siapapun. Sekarang, pikirkan saat-saat Anda berhenti di depan sebuah peluang karena merasa belum siap. Berapa banyak peluang tersebut yang bisa mengubah hidup Anda jika Anda hanya mengambil langkah penuh keyakinan? Anehnya, banyak orang menunggu bukti dulu sebelum percaya pada diri sendiri. Tapi urutannya terbalik. Anda percaya dulu, bertindak kemudian, dan baru setelah itu hasilnya muncul. Semua tokoh besar dalam sejarah yang dipelajari Napoleon Hill tanpa terkecuali memulai dengan percaya diri sebelum memiliki bukti eksternal apapun. Tentu saja, percaya diri tidak menghilangkan rasa takut. Rasa takut akan tetap ada, namun bedanya kepercayaan diri tidak membiarkan rasa takut menentukan tindakan Anda. Kepercayaan diri mengubah rasa takut menjadi bahan bakar. Jadi, alih-alih berpikir, bagaimana jika saya gagal? Pola pikirnya berubah menjadi, bagaimana jika berhasil? Perubahan perspektif sederhana ini mengubah segalanya. Tanyakan pada diri Anda sekarang, jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, mengapa orang lain harus percaya? Jika Anda tidak menganggap diri Anda mampu, bagaimana Anda mengharapkan dunia membuka pintu untuk Anda? Kepercayaan diri yang Anda pancarkan adalah cerminan dari kepercayaan diri yang Anda kembangkan di dalam hati. Dan ketika Anda memutuskan untuk percaya pada diri sendiri, meskipun tanpa bukti,
dunia mulai merespon secara berbeda karena orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang membawa energi positif ini. Pemilik sejati kesuksesan bukanlah bakat, bukan keberuntungan, bahkan bukan kecerdasan. Pemilik kesuksesan adalah disiplin. Disiplinlah yang memisahkan para pemimpi dari para pencapaian. Disiplinlah yang menjamin konsistensi ketika semangat mulai mereda. Disiplinlah yang menjaga ritme, bahkan pada hari-hari ketika Anda bangun tanpa semangat. Sebagian besar orang menunggu motivasi, percaya bahwa mereka hanya akan bertindak ketika merasakan percikan inspirasi. Tetapi kenyataannya, motivasi tidak stabil, datang dan pergi seperti angin. Jika Anda bergantung padanya, Anda akan terjebak dalam siklus antusiasme yang diikuti oleh periode stagnasi yang panjang. Berdisiplin adalah melakukan apa yang perlu dilakukan meskipun Anda tidak ingin melakukannya. Bangun pagi ketika tubuh Anda memohon untuk terus tidur. Tetap fokus pada pekerjaan ketika semuanya di sekitar Anda tampak berusaha mengalihkan perhatian Anda. Menepati janji yang Anda buat pada diri sendiri, meskipun tidak ada yang memperhatikan. Pikirkan atlet Olimpiade. Mereka tidak berlatih hanya pada hari-hari ketika mereka bersemangat. Mereka berlatih setiap hari, hujan atau panas, termotivasi atau tidak. Inilah perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal luar biasa dan mereka yang menghabiskan hidup terjebak dalam mediokritas. Napoleon Hill mengatakan bahwa disiplin adalah jembatan antara mimpi dan hasil, dan dia tidak bisa lebih benar. Anda mungkin memiliki ide-ide terbaik di dunia, bahkan mungkin memiliki sumber daya yang tersedia, tetapi tanpa disiplin, semuanya tidak akan bertahan. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang memulai proyek dengan penuh energi, tetapi menyerah di tengah jalan? Inilah realita dari 92% orang yang membuat resolusi tahun baru menurut American Psychological Association. Mereka memulai dengan antusias, tetapi menyerah karena tidak pernah belajar berdisiplin. Hanya 8% yang benar-benar menepati komitmen hingga akhir. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena mereka menciptakan kebiasaan untuk bertindak terlepas dari perasaan mereka. Dan inilah intinya, disiplin tidak lahir besar. Ia dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil, seperti otot yang tumbuh dengan pengulangan dan konsistensi. Dimulai ketika Anda memutuskan untuk bangun pada waktu yang Anda janjikan pada diri sendiri, meskipun sulit. Ketika menyelesaikan latihan meskipun tidak ingin melakukannya. Ketika menyelesaikan tugas tepat waktu meskipun suasana hati sedang tidak baik. Setiap tindakan kecil yang disiplin memperkuat identitas Anda sebagai seseorang yang menepati janji. Dan identitas ini akan semakin kuat sampai bertindak disiplin menjadi hal yang alami. Sekarang pikirkan bersama saya, berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan karena tidak memiliki disiplin untuk bertahan? Berapa kali Anda menyerah pada suatu rencana karena tidak melihat hasil yang cepat? Disiplin itu sabar. Ia memahami bahwa pertumbuhan itu tidak terlihat pada awalnya, tetapi tak terhindarkan bagi mereka yang bertahan. Setiap hari Anda menjalankan rutinitas kecil Anda, meskipun tampak sepele. Anda sedang mengumpulkan kekuatan terpendam yang cepat atau lambat akan meledak menjadi hasil. Pada akhirnya, disiplin adalah faktor yang menjamin Anda mencapai tujuan, sementara yang lain tertinggal di tengah jalan. Jangan menunggu momen yang sempurna, momen itu tidak akan pernah datang. Jangan menunggu motivasi, motivasi akan mengkhianati Anda. Yang Anda butuhkan adalah memutuskan sekarang juga untuk bertindak meskipun Anda tidak ingin melakukannya. Inilah ciri khas mereka yang menang. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukanlah milik mereka yang bermimpi atau mereka yang merencanakan, tetapi milik mereka yang memiliki disiplin untuk bertindak setiap hari.
Napoleon Hill tidak hanya mempelajari para pemimpin besar, ia menerapkan setiap pelajaran yang dipelajarinya. Begitulah ia membangun warisannya. Ia mengerti sejak dini bahwa jika hanya mengumpulkan cerita tanpa mengekstrak prinsip-prinsip yang dapat diterapkan darinya, hidupnya akan sama seperti orang lain. Karena itu, ia menjadi seorang pelajar abadi, selalu bersedia mempertanyakan keyakinan sendiri dan mengadopsi ide-ide baru ketika ide-ide itu membawanya lebih dekat ke tujuannya. Sekarang, pikirkan tentang diri Anda. Apa yang telah Anda pelajari dalam beberapa bulan terakhir yang benar-benar mengubah cara Anda bertindak? Atau apakah Anda hanya mengonsumsi konten, mengumpulkan informasi, tetapi hidup dengan cara yang sama seperti biasanya? Pembelajaran yang sebenarnya itu tidak nyaman karena memaksa Anda untuk mengubah perilaku, meninggalkan kepastian, meninggalkan apa yang sudah tidak berguna lagi, dan ketidaknyamanan itulah yang membuka ruang untuk pertumbuhan, seperti mengasah pisau. Jika Anda tidak mengasahnya, pisau akan kehilangan ketajamannya dan menjadi tidak berguna. Demikian pula, pikiran yang tidak terus-menerus ditantang dan dilatih akan menjadi malas, tidak mampu menghadapi masalah-masalah baru dalam hidup. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang tampak terhambat di hadapan perubahan? Ini terjadi karena mereka tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Sementara itu, mereka yang membiasakan diri untuk belajar dan beradaptasi menganggap perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Dunia akan terus berubah dengan atau tanpa Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mengikuti gerakan ini atau tetap terjebak di masa lalu? Keputusan untuk terus tumbuh adalah keputusan harian. Ini adalah keputusan untuk mengekspos diri pada ide-ide baru, mencari pengetahuan baru, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan terbuka untuk menyesuaikan rute setiap kali diperlukan. Karena pada akhirnya, kesuksesan milik mereka yang tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah takut untuk beradaptasi. Kesuksesan bukanlah sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang Anda tarik ketika Anda berubah menjadi orang yang tepat untuk menerimanya. Tidak masalah dari mana Anda memulai, yang benar-benar mengubah hidup Anda adalah siapa yang Anda putuskan untuk menjadi setiap hari, melalui disiplin, kejelasan, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Inilah rahasia sebenarnya yang ditinggalkan Napoleon Hill untuk kita. Dan inilah rahasia yang dapat mulai mengubah arah hidup Anda mulai sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersama saya dalam perjalanan ini, dan saya mengundang Anda untuk melanjutkan karena video berikutnya yang muncul di layar Anda akan menjadi langkah evolusi Anda berikutnya. Dan saya akan menunggu Anda di sana agar kita bersama-sama dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju kehidupan yang luar biasa, menjadikan Anda 1% lebih baik daripada hari ini.